Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Azhari Nasution yang baru saja menyampaikan banyak ilmu. Saya yakin yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Host kita yang sangat fenomenal, yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, Bung David Khalik yang gantengnya sebelis dua belis ya, sama saya. Segenap para pemirsa iNews, Cahaya Hati Indonesia dan jamaah, ibu, bapak, jamaah Masjid Jami Baitul Mukminin Jalan Malaka Sari, Jakarta Timur pokoknya, ya Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Melanjutkan dari ayat yang keempat, 5 dan 6 dari surah Al-Jin yang telah disampaikan guru kita Ustadz Azhari Nasution, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya dari ayat 4, 5 dan 6 ternyata jin dan manusia itu ada kesamaan. Di mana ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan jin itu bisa melampaui batas. Allah nyatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jadi sesungguhnya orang yang bodoh di antara kaum jin itu yaitu yang melampaui batas. Bu, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan seperti ini karena apa? Karena ada sekelompok jin itu yang melampaui batas. Allah dibilang punya istri, Allah dibilang punya suami, macam-macam mereka. Maka jangan buat patokan. Orang kadang-kadang berpatokan, berprinsip percaya sepenuhnya dengan jin. Bu, nih sekarang fenomena terjadi bahwa orang itu lebih percaya kepada orang yang melalui apa? Dikit-dikit cek kodam. Ya bu, ya. Cek kodam, ayo cek kodam. Kadang live dia kan cek kodam. Bukan kodam lagi, kodim, komdak di bawah-bawah semua. Bu,
Bu, kadang kita aneh mempercayai seperti itu. Ternyata jin itu ada yang beriman, ada yang nggak beriman, ada yang baik, ada juga yang buruk, sama seperti kita. Maka disuruh ibadah kepada Allah. Maka jin aja kadang-kadang dia ada ibadahnya kepada Allah. Tadi udah dijelasin, baca Quran, ya Bu. Ya Bu, dia ibadah, dia sujud menurut perintah Allah. Ada juga yang nggak menurut perintah Allah. Nih kadang-kadang orang lebih mempercayai seperti itu. Bu, Bu, datang ke dukun. Waduh, ditanya, Bapak lahir hari apa? Oh, saya lahir hari Rebo. Waduh, Bapak nggak cocok kerja di air. Akhirnya lagi dagang es berhenti. Ya kan, ya kan? Dan ayat selanjutnya udah jelas di sini. Wa anna zonanna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Ternyata jin dan manusia sama bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibohongi. Begitu kira-kira. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rohako. Jadi artinya apa? Yang lebih parah, ada sekelompok manusia yang datang dia ke kelompok jin untuk apa? Untuk minta pertolongan, minta kesanggupan, minta ini, minta itu, padahal jin itu menyesatkan manusia itu sendiri. Maka hati-hati sekarang Ibu, ada orang di zaman sekarang ini banyak yang percaya ramalan, ya Bu. Anggap aja ramalan hiburan Bu, buat kita yang nggak bintang, zodiak, macem-macem. Padahal kalau kita mau bertanya kepada Al-Quran, siapa ahlinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Yaitu guru-guru kita yang paham Al-Quran, yang paham hadis. Maka ini pentingnya majelis ilmu, majelis taklim. Ilmu tanpa didasari dengan keimanan tetap menjadi orang yang gak baik. Bu, orang ada ilmunya, iman, akal. 3, ilmu, iman, akal. Pertanyaannya, hukum agama kita itu gampang sebenarnya, tapi jangan digampang-gampangin. Contoh, setiap kita kencing, buang air kecil, air kencing secara hukum fikih najis nggak? Najis. Air sperma najis nggak? Yang bener dong. Ya, mau kenceng takut salah. Kencing. Ya. Mau. Bu, Bang, kencing najis. Air kencing najis. Air sperma Enggak, tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar air kencing kita tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Kenapa setiap keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, padahal sperma tidak najis? Terima pakai akal, iman terima, akalnya yang main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita suruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing Bang, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Apalagi musim hujan begini, beser mulu. Beser mandi, habis beser mandi ya Bu. Kira-kira ampek pilek meriang nggak? Kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Fikih mengajarkan seperti itu. Maka ketika ilmu dan iman serta akal, insya Allah itu terpadu, jawabannya semua ada di ilmu. Begitu juga kita dalam hidup dan kehidupan sekarang ini. Kemajuan teknologi, zaman modern, orang sering putus asa, gampang jalan menuju motong kompas, ya Bu, ya Bu, ya Bu.
Akhirnya dia merasa percaya dengan orang lain, padahal dia percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Nih 2026 banyak banget ramalan nih Bu, macam-macam kita lihat. Jangan sampai tergoda kita yang hal yang begitu. Kita boleh meyakini, tapi jangan diyakini sepenuhnya. Oh, namanya ramalan. Dalam Islam juga ada yang namanya Bapak Ibu falakul insaniyah. Diajarin tuh, ada kitab-kitabnya, ulama-ulama terdahulu mengajarkan. Nama saya Nur Fadila, nunnya berapa, wawunya berapa, roknya berapa, ada rujukan kitabnya. Oh, kalau mau nyari duit hari ini keluarnya ke kidul, ya kan, jangan ngalor. Ada yang bahasa begitu Bu ya. Ini kan kagak, kita datang ke dukun yang dibaca jampe ki guyu-guyu naik guyu-guyu, pulangnya pulang kemana, pulang ke gaguyu wong edan keedanan, wong inglang keinglangan, inglang, bacain yakni katanya yang kidul pulang ke kidul, yang ngalor pulang ke ngalor, kalau ngalor pulang ke ngidul itu namanya keder. Bah. Bu, iya, makanya kita perlu keyakinan bahwa semua jin itu, kelompok jin gak semuanya benar. Ada yang kafir, ada yang menuju ngajak kita ke arah yang tidak baik. Maka ada jin yang muslim, ada jin yang ibadah, ada. Itu yang disebut dalam diri kita adalah korin. Bisa Bu? Ya kan? Korin itu kembaran kita kalau bahasa orang kampung. Artinya apa? Itu tergantung kita mau arahnya kemana. Kenapa? Karena akal dan nafsu. Bu, semua yang bersumber dari hati itu bagus. Diolah di otak, akal main, nafsulah yang berebut antara akal dengan nafsu. Maka ketika akal menang, manusia lebih hebat dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, manusia kalah dengan nafsu, akhirnya lebih daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Karena waktu udah habis, saya mau undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Okray, I love you full. Ampun, ampun. Bu, Pak. Jadi nggak boleh tuh percaya sama ramalan ya Bu ya. Apalagi datang ke orang pintar. Betul apa betul? Kalau datang ke orang pintar berarti kita orang. Bukan saya yang ngomong ya. Kita akan berbagi keberkahan tentunya di sini bersama dengan Wakwet Coffee di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah. Nah, sekarang di segmen ini saatnya kita di segmen berbagi kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ada hadiah senilai 1 juta rupiah. Ada yang mau? Syaratnya satu, jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya mudah banget, angkat tangannya, nanti yang terpilih saya suruh maju ke depan. Mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya dengar baik-baik. Apa surat yang kita bahas di tema hari ini? Itu pertanyaannya. Silakan angkat tangan. Iya, silakan. Nah. Bapak yang berpeci hitam berkacamata. Waalaikumsalam. Silakan dipegang mic-nya Pak. Siapa namanya Pak? Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Edo. Jamaah Baitul Muminin. Jawabannya Pak. Pak Edo. Pak Edo. Pak Edo, pertanyaannya tadi saya ulang ya. Apa nama surat yang kita bahas di tema kita kali ini? Silakan Pak Edo. Kasih paham. Jawabannya surat Al-Jin. Ayat 1 sampai 12. Betul nggak Bu? Sayang sekali Pak Edo bener. Alhamdulillah. Dan mendapatkan uang 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Amin ya Allah. Masya Allah tabarakallah.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan acara kita yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan wawasan dan hazanah insya Allah.